lihat ada Chapter Sentosa Adi Prana dan Pak Antemistan actually sekarang ini handle sekitar 15 perusahaan ya Pak ya. Di bawah Bapak ada Depo Bangunan, saudara pasti tahu Depo Bangunan, Mitra 10. Dulu saya kerja di Surabaya di AJBS Pak. Jadi itu adalah kompetitornya Bapak di saya. Sekarang kita teman ya Pak ya, duduk bersama di sini. Dan saudara-saudara ada banyak aktivitas advisor untuk SPK pemenang tadi sempat sharing gitu ya, SPK harus diurus dan sebagainya. Head of Family Community Christ Cathedral, Coordinator of CMN Banten dan CMN Profesional dan speaker di Holistic Leaders Center. Hari ini Pak Antonistan akan berbicara di mana kita lagi challenge nih, angka 4 dan angka 13 digabungkan ya. Biasa kalau SPK kan dahsyat luar biasa, yes. Kami belajar dari Humble Love juga tuh ya. Kemarin kami baru CG, saudaraku ada 420 orang di satu camp ya. Ini CG yang ke-17. Itu perkara yang dapat setiap perkara yang bertanggung di dalam Tuhan itu terjadi saudara. Saya melihat ya waktu sesi pencurahan Roh Kudus sama kuasa kesembuhan itu yang ada yang punya benjolan, ibu-ibu 3 orang itu hilang. Yang doakan ya mereka-mereka aja gitu. Kita cuma liatin. Kan ada 5 sesi ya dalam Champion Gathering. Pertama adalah hati Bapa, Yesus pelepasku, Yesus penyembuhku ya. Terus ada baptisan Roh Kudus. Nah, mereka sudah dibebaskan, mereka berdoa. Mereka mengamalkan firman yang namanya firman kalau orang benar besar kuasanya, Yakobus 5:16. Itu dahsyat saudaraku. Ya, bahkan ada seorang ibu yang meracun anaknya, 3-tiganya nggak mati saudara. Dia mulai bertobat, bahwa sudah bertobat, dia sekarang menjadi seperti perempuan Samaria. Kemarin 29 orang, papanya, mamanya, cicinya, keponakannya dibawa ke CG semua dan rekonsiliasi besar-besaran. Dan anehnya saat rekonsiliasi si ibu yang meracuni anak itu saudaraku, dia punya cancer stadium 4. Waktu dia mau berangkat ke kebun, dia bilang, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Nah ini ada 13 yang terjadi saat dia sudah mengerang dan gigit es batu saking sakitnya. Tapi bilang, saya kemarin ngajak peserta, bukan saya mau istirahat Tuhan. Dia minta es batu, didoakan. Begitu sampai didoakan, dia ke toilet semuanya keluar saudaraku. Dia darah segar, daging-dagingnya keluar. Begitu sampai sesi terakhir dia sembuh total. Dan kemarin di ronsen, dokternya bingung, ini makan apa? Semuanya hilang saudaraku. Beri kemuliaan Bapa. Gimana? Di sini ada SPK nggak? Iya. Mestinya ada terus ya. Dan kita belajar dari KAIDI, dari Kaseno, itu kita terus dimuridkan saudara. Nah hari ini saudara, kita tundukkan kepala sebelumnya saudara. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih hamba mendapat kesempatan di tempat ini untuk sharing, berbagi hatimu melalui hambamu yang berguna jika engkau menggunakan setiap ornamen yang ada di tempat ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Sebab firman-Mu berkata seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku di tempat ini. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Kepada setiap pribadi di tempat ini, firman-Ku akan melakukan setiap perkara yang memberi kekuatan kepada setiap pribadi yang datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan katakan amin. Saudara, Filipi 4:13 berkata gini, bukan kita yang mampu tapi kita dimampukan, intinya begitu saudara. Nah, hari ini saya mau bahas satu hal, ada kata-kata yang harus kita dalami saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini kata kuncinya adalah segala perkara dan tinggal di dalam Dia. Berarti kalau ada tinggal di dalam Dia, pasti ada yang tinggal di luar Dia. Amin saudaraku. Nah, kebanyakan orang tahu sikapnya saudara. Kebanyakan orang percaya ya dan amin. Kalau firman Tuhan itu berkuasa, banyak mujizat. Nah, kalau saudara mau merasakan firman yang Filipi 4:13 ini, intinya adalah tinggal di dalamnya, bukan tinggal di luarnya saudara. Kata tinggal di dalamnya saat ini saudara adalah bagaimana kita melekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dikenal dan mengenal Tuhan saudara. Banyak orang yang mengenal tapi nggak dikenal Tuhan karena ibadahnya agamawi semua saudaraku. Ya, kata mengenal dikenal itu adalah timbal balik antara kita dengan Bapak dengan kita. Saya bersama owner saya saudaraku.
Saya boleh kenal owner saya, tetapi kalau owner saya nggak kenal saya, itu problem. Benar saudara? Banyak hari-hari ini anak-anak muda atau anak youth yang bekerja selalu nggak cocok sama bosnya. Saya tahu maunya dia Pak, tapi dia nggak tahu maunya saya. Nah ini problem. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak ada hubungan timbal balik, saudaraku. Nah hari ini saudara, saya mau menyaksikan satu aja saudara. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Nah kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, pastinya kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Setuju nggak saudara? Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, kita nggak akan bisa tinggal dalam Tuhan. Kalau kita dengar kata orang mujizat-mujizat, ya barusan saya cerita, di CG ada yang begini, kakinya pendek jadi satu. Kemarin ada yang jatuh dari motor, tulang-tulangnya keluar, saudara. Didoakan itu tulangnya masuk semua. Itu anak-anak youth, kira-kira 40% pesertanya nangis bersungkur. Dia baru percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang ngedoakan itu yang lagi pegang mic langsung jatuh dia. Kelawat semuanya. Yang anehnya saudara, soundman itu orang Nabayot, begitu lawatan Roh Kudus dia jatuh saudara. Itu terjadi saudara. Langsung dilayanin sama teman saya bahwa itu ada Nabi Isa yang kami sembah. Mereka mengalami bahwa Tuhan itu ada, bukan dari kata orang, bukan dari film, bukan dari cerita, tapi dia mengalami suatu revival saudara, kebanggaan rohani. Nah, kalau kita mau terjadi segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu benar-benar ada di dalam, nggak jauh seperti apa yang kita katakan, saudara. Banyak Tuhan tuh jauh di sana, Tuhan tuh sebatas kita bernafas. Saya selalu memberikan ilustrasi. Contoh, saudara. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan dayanya, kan? Bukan dengan firman-Nya aja, kan? Dia ngambil tanah, ya, dibentuk. Nah ini hebatnya saudara. Dia berikan nafasnya, ditiup. Coba semuanya nafas dong. Tuhan tuh sejauh itu saudara. Sejauh Tuhan bernafas tuh Tuhan ada sama kita. Tapi kalau nafasnya sudah mulai diambil sama Tuhan kita, sudah nggak ada lagi di sini saudaraku. Bagaimana mengalami saudara kalau Tuhan itu ada? Yang pertama adalah kita harus percaya mengalami bahwa Tuhan itu ada. Ialah Ibrani 11 ayat 6. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi upah. Kata kuncinya beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah perkara-perkara ini saudara dialami saat kita tinggal di dalam Tuhan dan kita percaya dengan iman Tuhan itu bekerja dan Tuhan memberi upah sih, saudara. Tapi kadang kalau ada perkara di dalam kondisi kita lebih mengandalkan bukannya Tuhan, tapi mengandalkan siapa saudaraku? Kekuatan sendiri. Banyak yang bilang orang, saya percaya tapi nggak berserah. Saya berserah tapi nggak percaya. Saudara, hari-hari ini saya mengalami kemarin saya pindah industri saudara. Mungkin teman-teman yang masih beberapa kali dengar saya khotbah masih tahu saya kerja di bank, bankers. Sekarang saya kerjanya di sektor real, ya di building material, ya company yang cukup besar, karyawannya 6.300. Nah saya tanya sama Tuhan, kenapa ya saya pindah kemari gitu loh. Saya ketemu ownernya ini di Amerika waktu saya pelayanan saudara. 2 kali ketemu, dia ngajak saya gabung. Saya cuma satu visi Bapak apa kalau saya mau bergabung. Jadi kasih tahu visinya. Nah ini kan saling mengenal dan dikenal, benar Pak ya? Oh ternyata dia bilang perusahaan ini saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya mau jalankan semua buat Tuhan. Kalau nggak tahun 98 sudah habis. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana supaya 6.300 karyawan kenal Tuhan. Dikalikan 2 jadi 12.000. Anaknya 1 jadi 24.000. Wah itu saya adrenalin saya naik. Saya tanya Tuhan boleh nggak saya move? Tapi saya nggak ngerti nih jualin di bahan bangunan, jualin kayak kimia, terus jualin properti, ya biasanya ngitungin duit orang. Sekarang saya sektor real saudaraku. Singkat cerita begitu visi saya ketemu, saya berdoa, ternyata saya baru ngerti saudara. Kemarin ada demo habis-habisan saudaraku. Di Jakarta itu helper, driver, semua demo. Ya ada celah yang nggak benar saudara. Dituntut 2 miliar saudara. Pokoknya lemburnya nggak jelas 2 miliar gitu loh. Ribut sama HRD, saya datang. Saya bilang, kita doa. HRD cuma ngeremeh ya saudara, karena dia orang Katolik. Ya Pak, kita udah doa.
yang saya butuh adalah apa yang harus kita lakukan? Ya doa. Saya bilang saya juga nggak tahu. Ya kan, datang bawa mau datang ke kantor pusat, saya bilang ini kita doa. Hari ini dia nggak akan menginjak ke tempat kita. Nggak kejadian, saudara. Nah, dimediasi sama Depnaker, tambah runcing, dikasih deadline hari Senin. Kalau tidak harus bayar 1,850, diturunin 150 juta. Lumayan nggak ya, nawar-nawar. Terus, nah ini saudara, saya mulai mendidik mereka tuh supaya kenal Tuhan. Karena orang saya firm adalah kita harus ini adalah kita bikin perusahaan spiritual company. Oke, saya bilang kita doa bertiga sama owner saya sama yang GM-nya HR nih. Kita doa. Aminnya juga hambar banget ya, kalau udah ketakutan gitu kan ya. Ya amin. Terus saya bilang hikmat gini, minta sampai hari Senin, jangan cuma diputusin. Dia telepon karena ada apa namanya ya, ada serikat pekerjaannya ditumpangi ya, itu juga pakaiannya nabayot sekali saudara, udah kayak wah kemarin dicium tangannya saudara. Pokoknya dia udah kayak dewa dah saudara. Terus ketemu sama saya bilang satu kata aja saya bilang, tolong yang cari makan benar-benar jangan diganggu, kasihan keluarganya. Udah saya nggak ada mau berdebat lagi. Terus hari Senin ketemu, saudara tahu saya cuma satu kekuatan begini, kasih tahu HRD saya, tawar aja. Berapa Pak? 20 juta. Saudara tahu? Mana mungkin Pak? Ya kan nawar boleh dong dari 2 miliar 20 juta. Ledamnya juga nawar. Bapaknya ada yang maju. Saya bilang kalau kamu maju kamu nggak jadi GM HR loh, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka maju. Saudara tawar-tawar terjadi apa saudara? Hanya bayar 23.500.000. Itu dahsyat saudara. HRD datang ke ruangan saya nangis saudara. Pak, Tuhan ada Pak. Ya memang Tuhan ada. Saya mau show ke kamu saya bilang. Saya juga bingung, Tuhan itu juga luar biasa saudara. Tapi saudara, kelembutannya ditimbul dari pas order saya bilang begini, 177 orang ini kita pecah. Pecah berapa? Hitungin 11 miliar lebih saudara. Ya udah, bikin sama finance dihitungin. Cuma Tuhan bilang gini ke saya, oh kan kita ini mau bikin spiritual company, nggak boleh sembarangan seperti orang duniawi. Saya coba bilang order saya begini, Pak, apa nggak baiknya di dalam doa kita harus kasih pengampunan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Oh, dia terhentak. Dia sebentar, dia berkaca-kaca saudara. Terus dia bilang ini, oke, kita lakukan firman. Ampuni siapa yang mau ampuni, yang nggak mau bekerja hitungin 2 PNTK. Sudah clear. Saat dia ngomong begitu saudara, namanya pimpin itu ada kuasa saudara. Ada kuasa, itu luar biasa. Begitu hatinya memberi, mengampuni, itu yang 2 miliar 1,8 turun di 23.500.000 saudara. Saya lupa bawa fotonya. Jadi fotonya itu saya bergaul ya. Jadi akrab sama mereka, saya temuin, dia bingung saya datang ke gudang gitu saudara ya. Saya salamin semua, dia bilang ini baru pernah ada orang dari direksi datang ke gudang nyalamin supir, nyalamin helper. Saya bilang kenapa saya mau ketemu aja. Terus saya bikin forum saudara setelah itu. Untuk forum itu yang ketuanya saudara, yang namanya jangkutnya kayak Rosie saudara. Serem pokoknya, saya lupa bawa fotonya. Udah saya kasih itu. Nah ini yang saya lakukan di bank yang dulu begitu saudara. Saya kumpulin, saya bagi hati, visi misi perusahaan, saya kasih firman. Tapi belakangnya firman Ibrani 11 termnya saya hilang-hilangin saudara. Nah ini yang kuasa firman saudara. Saya bilang bekerjalah seolah untuk Tuhan. Mata Tuhan tuh ada di mana-mana, membedakan orang benar dan tidak benar. Itu yang jenggot, yang apa semua, yang galak, yang pakainya setia bersama, jaketnya serem-serem, itu mulai lulus saudara. Begitu saya berdoa mereka mulai menangis saudara. Itu lucu juga, kita ambil pertemuannya itu di Danmobot, itu gereja kita sewa juga saudara. Jadi ada urapan juga di situ saudara. Setelah saya keluar, toto yang ketuanya itu, yang serem itu berempat, gandeng saya, Pak, jangan pulang dulu ya, saya mau sholat dulu, saya mau ketemu Bapak. Wah mati dah saya bilang. Saya udah diatur, udah security, udah mengawal saya bilang, udah nggak apa-apa deh, pokoknya saya tungguin tapi saya nggak boleh kabur. Begitu dia sudah ketemu, sudah, Bapak mau bicara apa? Enggak, saya mau foto aja Pak berempat. Aduh, saya suka cita sekali saudaraku. Dan kita sekarang bersahabat.
Kemarin saya kasih outing ke puncak gitu ya, ke Taman Matahari, saudara. Hari Sabtu saya datang bersama dia, saya layanin, bawa minuman, bawa nasi box gitu ya. Semua direksi saya suruh turun, mereka turun. Di situ terjadi rekonsiliasi habis-habisan, saudaraku. Dan sekarang mereka produktivitinya naik. Semuanya luar biasa. Nah itu bahwa Tuhan tuh ada, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara semua? Percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Dan jangan dengar kata orang, saudara. Nah, sama yang dialami Paulus, sama yang dialami sama teman yang ada di Alkitab lainnya, kan? Sakeus ketemu Tuhan, Tuhan tuh ada di SPK di rumahnya Sakeus, bertobat. Satu Yeriko pulih, saudaraku. Nah, ini yang saya mau sharing. Yang kedua, saudara, bagaimana kita supaya melekat di dalam Tuhan? Simple, saudara. Ya, melekat di dalam Tuhan adalah yang kedua adalah tinggal di dalam kebenaran. Katakan, tinggal dalam kebenaran, saudaraku. Dan tinggal dalam kebenaran adalah udah janji Tuhan, saudara. Banyak ayat-ayat yang saudara bisa baca nanti sendiri. Orang benar itu pokoknya dibela Tuhan, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Nah, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi orang benar, saudara. Banyak orang yang punya masalah, saudara, bilangnya percaya, doa puasanya jalan, didoakan, kita doakan jalan, tapi hatinya ragu, itu saudara. Itu yang sering terjadi seperti itu, saudara. Jadi hari-hari ini Mazmur 37 ayat 5 itu sedang bermanifestasi dalam kehidupan saya maupun keluarga saya, saudaraku. Karena kalau kita nggak berserah kepada Tuhan dan nggak percaya sepenuhnya, bagaimana Tuhan bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Mungkin Bapak dalam perusahaan ya Pak, banyak problemnya, banyak sesuatu, karena kita mencari apa? Hal yang lain kan? Kayak waktu persoalan dengan buruh saya, maunya sih nyarinya lawyer. Nyarinya adunya lawyer sama lawyer, saudaraku. Tapi saya tuntut sama Tuhan, kalau Tuhan mengirim saya di perusahaan ini, kalau Tuhan ingin beracara, membuktikan seluruh karyawan bahwa Tuhan itu ada, buktikan Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak, saudara, hal-hal yang kepala cabang saya, regional saya, ya, direksi-direksi saya, itu mulai mengalami, wah, Tuhan tuh ada ya. Wah, Tuhan tuh kelihatan. Setiap sebulan sekali kami tuh ibadah, Pak. Ibadah, kita pakai setengah hari Jumat dari jam 8 sampai jam 12. Muji Tuhan aja semua, nyembah Tuhan aja semua kita korbankan. Semakin lama semakin banyak yang datang. Makin lama makin mereka tuh mulai mengandalkan kekuatan Tuhan, saudaraku. Contoh ya, hari-hari ini kan banyak narkoba. Kami barang import semua, saudaraku. Nah, barang import itu kan kena red line semua, saudara. Mana pesanan kalau kita punya proyek building yang tinggi-tinggi itu problem buat kita, saudara. Nah, mereka sekarang nggak mengandalkan melulu sama namanya vendor-vendor kita yang punya biro jasa, saudara. Saya sudah melarang nyogok-nyogok, saudara. Kita saling menegakkan, percaya dan berserah, dan Tuhan akan bertindak. Ternyata tuh banyak mujizat, saudara. Ya yang namanya sudah nggak bisa keluar, mereka datang ke sana, dia salaman, dia berdoa, saudara. Nggak lama seminggu keluar, saudara. Nah, ini yang kami sedang alami, saudaraku. Nah, bagaimana dengan saudara semua? Nah, yang ketiga, saudara. Untuk kita tinggal di dalamnya, mulai dari apa yang ada pada kita, saudara. Kalau mengalami ayat ini, kita harus mulai dari apa yang ada pada kita. Nah, banyak orang, kalau Tuhan mau beracara, kita lagi nyari sesuatu yang spektakuler. Ngerti ya, saudara ya? Ingat gak waktu saya khotbah Musa, yang waktu tahun yang lalu, saudara? Musa dan tongkatnya itu berkata gini, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, waktu Tuhan memulai menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Ibrani, saudara, Tuhan itu tidak memberikan sesuatu yang gak ada pada Musa. Tuhan itu memberikan kepada Musa apa yang melekat kepada Musa, saudaraku. Tongkat yang dia pegang itu sebenarnya tongkat yang sudah bertahun-tahun. 40 tahun dia mengembalakan kambing dan domba, saudara. Dan saat itu menjadi kuasa tongkat itu saat dia encounter with God, saudara. Nah, kadang kita mengalami masalah, kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan mungkin kasih tanda-tanda, saudara.
melalui orang, melalui suami, melalui istri, melalui kawan kita, melalui pendeta kita, tapi kita bilang, mana mungkin. Kalau Tuhan bilang dagang sekarang, nggak mungkin Tuhan, saya nggak punya modal, nggak pernah melangkah saudara. Kalau Tuhan bilang mulai bergerak bikin lamaran, nggak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan bilang keluar sekarang, nggak mungkin saya keluar kerjaan, mau makan apa Tuhan anak istri saya. Tuhan mulai dari apa yang ada saudara. Ini kesaksian saya lagi ya saudara. Yang waktu saya paling mengagetkan, saya tuh sama istri berdoa minta rumah. Rumah saya pekarangannya gede, dalamnya kecil. Kalau di Lipo kan gitu saudara. Rumahnya 100 meter, pekarangannya gede-gede, rumah orang saudara. Nah terus saya bilang, yuk kita doa sama Tuhan minta rumah. Nah saya waktu itu jadi salah satu direksi di para grup saudara. Nah saat itu kita join sama satu company besar juga, malah ribut saudara. Kursi panas itu kursinya saya, direktur marketing saudaraku. Nah mau nggak mau saya leave, saya ribut karena udah nggak sepakat lagi. Saya nggak bisa ya melihat presidir saya itu bisa bawa cem-cemannya gitu loh saudaraku. Beda hawa. Terus kalau habis workshop main QQ, wah saya bilang parah ini. Terus saya nasihatin dia kayaknya nggak suka saudara. Mulai dari situ ribut, ya udah saya keluar saudara. Keluar tanpa pesangon. Pas dia hari ulang tahun saya lagi saudara. Ingat tanggal 24 Desember, tanggal 23-nya saya dipanggil. Dia bilang kayaknya kita nggak cocok nih. Ya sudah kalau nggak cocok, terus bagaimana? Ya kamu harus keluar. Ya oke saya keluar saudara. Terus dari kasih apa? Nah ini kuasa Tuhan saudara. Saya bilang sebelumnya saya berdoa Tuhan saya nggak kuat di tempat ini. Bagaimana? Kata Tuhan move, pindah. Nah lucunya begitu saya pindah, taat aja itu dipanggil dan langsung move saudara. Nah Tuhan bilang diam, jangan komplain, jangan berkata-kata bersungut-sungut, jangan bawa pengacara apapun, terima dan tinggalkan dengan elegan. Hal itu juga saya kasih semuanya fasilitas saya. Istri saya masih sepakat. Udah kita nggak boleh ngadu apa-apa, cuma ngadunya sama Tuhan. Saudara tahu, dalam hitungan bulan kedua itu malah saya di-hire sama satu bank besar, saudara. Malah terbalik, saudara. Dapat rumah, dapat mobil, dapat fasilitas yang di luar bank ini, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dan rumah yang saya dapat sekarang ini juga aneh. Dapatnya begitu aja, saudaraku. Setelah saya beli rumah ini, pemiliknya namanya ingat sekali Butina. Begitu tanda tangan, duitnya belum ada saudara. 1 miliar lebih saudara dulu, masih murah. Terus si Butina bilang, kok saya percaya sama kamu, terserah dah Bu, perusahaan saya waktu itu ada Indonesian Day saudara. Jadi nggak bisa bayar. Saya bilang, gue batalnya nggak apa-apa. Apa kata ibu, udah kamu, kita notaris aja deh. Nanti bayarnya transfer besok aja. Kejadian saudara. Nah ini pengalaman ini saudara harus mengalami bahwa Tuhan itu ada saudara. Dan Tuhan itu kalau kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan memberi kekuatan macam-macam. Kekuatan apa? Aneh-aneh. Ada kekuatan perkataan, kekuatan hikmat, orang-orang yang mendukung. Intinya adalah tinggal di dalam Dia saudara. Amin saudaraku. Percaya dan berserah, Tuhan akan bertindak. Mulai dari apa yang ada. Musa juga begitu saudara. Jadi saya memulai apapun sekarang tidak menunggu tergantung sama orang. Saudara punya kepintaran nggak? Pasti punya semua. Saudara punya talenta nggak semua? Pasti punya. Tangan, kaki, kepintaran berbicara, punya hikmat. Nah kadang kalau kita disuruh sama Tuhan kita nggak yakin saudara. Musa sempat protes waktu itu. Kenapa saya Tuhan? Saya nggak bisa ngomong, ya kan? Tapi Tuhan kirim Harun. Minta tanda lagi, tandanya apa? Ada apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar, dikasih tanda jadi ular. Terus dia bilang apa? Pegang buntutnya. Mana ada orang ular pegang buntutnya ya? Pasti mantok dong. Tapi yang namanya taat ya taat, percaya dan berserah. Tuhan suruh pegang buntut, buntut dipegang. Memang Tuhan spesialis yang begitu saudara. Benar nggak? Kalau disuruh pegang kepala, ya udah, bukannya Tuhan yang jago. Saya tahu pegang ular tuh memang kepalanya Tuhan dan nggak menggigit. Tapi begitu Musa respon dengan Tuhan, diperintahkan pegang buntutnya, dia pegang buntutnya, dia nggak takut tuh berbalik. Tapi jadinya apa? Tongkat kembali.
Nah ini rahasianya saudara. Karena Tuhan itu deg-degan. Saudara kalau mau praktekkan Filipi 4 ayat 13, saudara harus benar-benar percaya dan berserah. Dan Tuhan akan bertindak saudara, memunculkan hakmu seperti terang, kebenaranmu seperti siang. Kita itu diciptakan Tuhan bukan menjadi follower. Kita harus menjadi kepala dan bukan ekor saudara. Harus terus naik dan tidak menjadi turun. Nah firman itu saudara harus pegang, saudara harus imani, saudara harus perkatakan saudara, supaya hidup saudara diberkati. Firman Tuhan jelaskan, renungkanlah firman siang dan malam, sehingga kau bagaikan tanaman di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah kering, dan apapun yang dilakukan dibuat berhasil sama Tuhan. Jadi sebenarnya jadi orang Kristen itu nggak sulit saudara. Masalahnya saudara mau tinggal dan melekat nggak di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Sudah tinggal di dalamnya melekat, benar, tetapi mau percaya dan berserah nggak supaya hak kita ditinggikan oleh Tuhan? Amin saudaraku. Yang selanjutnya, melangkah dan beriman. Nah ini paling unik. Melangkah dan beriman itu penting saudara. Banyak orang yang sudah dikasih sen sama Tuhan, tetapi nggak mau beriman, nggak mau melakukan saudara. Selalu menunggu dan menunggu dan menunggu. Musa begitu sudah dia yakin tongkatnya adalah dari Tuhan, dia melangkah. Nah kalau orang melangkah itu baru mengalami Filipi 4 ayat 13, karena dia melekat kepala di dalam Tuhan dan diberi kekuatan sama Tuhan saudaraku. Nah Roma 8:28 berkata gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya nggak kalau saudara itu terpanggil? Halo? Kalau nggak susah, nggak bisa ngalamin saudara. Kalau saudara percaya, itu ada Roma 8 ayat 30. Orang yang ditentukan pasti dipanggil. Sudah dipanggil, dia itu pasti dibenarkan. Sudah dibenarkan, dia itu dimuliakan saudaraku. Benar nggak? Nah ini ada nih. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggil. Kalau saudara nggak kepanggil, saudara nggak di tempat ini saudaraku. Saudara baru bangun dari gugem. Yang ketawa pengalaman ya, masih cari-cari lagi. Udah nggak puas, yang ini mau kemana lagi nih kita nih? Ya. Terus saudara sudah dipanggil, saudara pasti juga sudah akan mulai dipanggil. Saudara mulai dibenarkan. Nah, masalahnya dibenarkan ini saudara, yang sekarang ini saudara harus tahan uji. Nah, ayat ini saudara, melangkah dan beriman adalah untuk mewujudkan Filipi 4 ayat 13. Tanpa kita melangkah saudara, saudara nggak akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Nah di sini katakan saudara harus yakin, saudara harus mengasihi Dia. Berarti saya mengasihi Tuhan, saya mengenal Tuhan dan Tuhan harus mengenal saya. Dan yang kedua yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Simple saudara. Bagaimana Musa saat itu? Dia melangkah dengan iman, step dengan step. Satu step dikasih mujizat, satu step lagi dikasih mujizat, satu step lagi dikasih mujizat, sampai dia menjadi history maker. Walaupun dia nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi namanya Musa sampai ini dicatat saudara. Saudara pasti di sini saya merasakan ada beberapa orang yang merasakan sudah no hope gitu ya. Kok Tuhan diam aja ya? Kok Tuhan nggak ada ya? Kok Tuhan nggak dengar doa saya ya? Kok saya ngalamin lagi? Saudara, intinya adalah saudara nggak mau melangkah dan beriman. Saya udah katakan, beriman itu bukan hanya berdoa kok. Beriman itu bergerak dan melangkah saudara, dan berharap itu beriman. Saya pernah kasih contoh kemarin beriman itu apa yang simpel ya Pak, masih ingat ya? Kalau kita naik pesawat terbang, masih ingat nggak? Ada yang ingat ya kasih contoh angkat tangannya? Cuma 1, 2, 3, oke saya ulang lagi deh. Melangkah dan beriman itu saudara, kalau saudara mau naik pesawat terbang, kemarin saya pernah naik pesawat terbang, ya, tentunya jangan Lion Air lagi ya saudara yang di Bali kemarin. Saya bingung ya, itu bandara di sini bisa keluarnya di sini saudara, bisa keluar ya.
Ya itulah, kalau naik pesawat di Indonesia harus dengan iman dan doa. Saya selalu begini, kalau pesawat ditutup, timbang kencangkan ikat pinggang berdoa, Tuhan saya melek keluar pesawat ini di sorga apa di tempat tujuan saya. Udah gak bisa kemana-mana, bener gak? Itu ditutup, berdoa kan? Kalau mau ke Bali atau ke sorga, gitu aja. Nah besok saya mau ke Europe atau mau ke sorga, ya doa aja udah pasrah. Benua malam-malam diluatin seperti itu. Nah, waktu saya sama Andrew ke Amerika, itu kan saya keliling pakai tiket, saudaraku, sama anak saya Andrew. Ke LA itu 2 kali transit, Jakarta, Taiwan, terus ke LA. Nah waktu saya pesen tiket, saya kan bergerak kan saudara. Tapi saya beriman akan sampai di LA saudara. Nah, tiket saya ambil, nomornya saya dapat, dikirim, saya print kan. Nah, tanggal 29 pesawat jam 11 saya naik taksi, jam 12 sampai di bandara, saya bergerak mas saudara. Nah saya beriman, saya nggak dibohongin nih sama orang yang pesan di internet. Dan sampai di sana saya tanya, ada nggak pesawatnya nih Eva Air yang jam 2 ke LA? Ada pak. Bener nggak ada mesinnya ini? Ada. Ya udah, puji Tuhan. Nah dari counter check, saya berangkat lagi nggak? Ada ke D22. Nah ini iman saudara. Sampai di gate D itu ada pesawat besar. Saya tahu itu pasti Eva Air saudara. Terus pilotnya datang. Saya kan nggak paranoid gini. Mas ada SIM ke pesawat terbangnya nggak mas? Ini oke, yuk jam terbangnya udah kuat ya? Enggak saudaraku. Dan saya percaya pilotnya itu pasti teruji. Dan saya nggak tanya siapa yang merawat pesawat ini ya. Bensinnya udah penuh belum ya? Bannya kempes nggak ya? Saya tanya gitu cerewet begitu. Mungkin saya nggak diajak terbang kalau gitu ya. Karena nggak beriman, takut, paranoid. Banyak orang seperti itu. Nah akhirnya setelah kelar, saudaraku, saya naik. Baru dibilang pramugarinya, kencangkan ikat pinggang, kita doa. Nah sampai ke Taiwan, saya percaya beriman, nggak bohong juga. Ganti gate, ganti pesawat, naik lagi trek ke LA. Sampai di LA saya kata dijemput. Dan saya percaya di sana dijemput. Ada tuh seorang yang namanya Pak Budi jemput kita di sana. Kalau nggak kan saya nyasar saudaraku. Dan sampailah saya dengan iman saya, pengharapan saya sampai di LA. Nah saya pertanyaan, kalau saudara nggak cuma berdoa dong Tuhan saya mau ke Amerika, bawa saya ke Amerika dengan selamat, nggak bergerak nyampe nggak saudaraku? Nah kasus kebanyakan seperti itu. Banyak orang ingin sukses, pengen dekat sama Tuhan, ingin ngalamin mujizat Tuhan, ingin jadi pekerja Tuhan, tapi nggak mau bergerak, hanya tergerak tidak bergerak. Ini bahaya loh saudara. Ya, hanya tergerak berapi-api tapi nggak mau bergerak. Ini kejadian ya saudara. Nah hari ini saudara sebagai penutup saya mau sharing. Ini kesaksian yang paling dahsyat saudara. Saya dengan kesaksian ini nangis saudara. Seorang ibu ya, pendeta dari sekolah teologi Malang. Itu Ibu Esther namanya. Saya boleh minta izin soal kesaksian ini. Dia itu nggak pernah ke Amerika saudara. Ini Filipi 4 ayat 13 sebagai penutup. Pesawatnya sama saya, nggak tahu lah pesawat sama apa enggak. Pokoknya dia dari Malang datang ke Jakarta, pesawatnya itu sore atau malam saya lupa. Kalau nggak salah malam. Dia berdoa sama Tuhan, dapat undangan seminar di Amerika, saudara. Sampai itu dia berdoa dengan prepare, karena pesawatnya sore, jam 10 aja pesawatnya sudah dia udah sangat prepare. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Dapat kesempatan konser apalah doa atau gimana. Ya udah, begitu udah jalan pesawatnya delay terus ternyata di Malang saudara. Sampai mepet-mepet sampai bandara tuh tinggal waktu sejam setengah lagi saudara. Baru mendarat, ganti pesawat, cek pesawat, sampai di counter dia berangkat pesawat di Amerika udah tutup, udah closing. Dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ini benar dia bilang. Tuhan yang menetapkan aku ke Amerika, Tuhan juga yang akan membawa aku ke Amerika. Dia ngotot, saya ini bukan salah saya, pesawatnya delay. Iya bu, tapi sudah tutup, pesawatnya udah tutup. Ini bukan kereta api atau bis kota bu, katanya. Enggak pak, saya suruh Tuhan ke Amerika. Dia kongko terus, dia nggak mau ngalah. Akhirnya manajernya lari, ayo bu, ikut saya lari, cepat. Bapak bagasinya di mana? Dibawain bagasinya saudaraku.
dia lari. Nah itu kan pintu gate di Soekarno-Hatta kan jauh juga ya saudara ya. Sampai di sana ternyata sudah kosong, sudah tutup, sudah nggak ada lagi saudara. Dia jatuh lemas. Tuhan, aku percaya Tuhan itu ada. Tuhan yang menyuruh aku ke Amerika. Tuhan yang ada, Tuhan yang besar, tidak akan mengecewakan orang yang berserah kepadanya. Terus si pencerita, dia duduk aja, Bu, pesawatnya udah nggak ada kan Bu? Nggak mungkin, pesawatnya balik. Jadi ibu di sini aja, Pak, tinggalkan saya sendiri di sini Pak. Dia nangis, saudaraku. Pesawatnya udah jalan setengah jam atau 20 menit gitu nggak tahu. Terus Tuhan bilang gini, kamu tetap di situ, tetap memuji dan bersyukur kepadaku. Dia nyembah, dia nangis saudara. Dia bilang Tuhan gak akan pernah mengecewakan aku. Tuhan tetap membela aku. Aku tetap ikut dalam konferensi itu. Saudara, tiba-tiba saudara di dahsyatnya, itu pintu gate-nya terbuka lagi saudara. Ada pramugari dan kayak semacam petugas keluar. Dibilang, Ibu Esther, iya, pesawatnya kembali saudara. Pesawatnya kembali, diambil satu penumpang, naik, pesawatnya jalan lagi saudara. Orangnya ada saudara. Itu Tuhan. Gak mungkin, saya aja sampai kampung kesehatan Ibu Esther, saya bilang gak mungkin. Saya tahu, tapi saya taat aja sama Tuhan. Saya melangkah, suruh Tuhan jangan pulang, duduk aja bersyukur, berdoa. Dia cuma bilang, Tuhan, aku percaya Kau tidak akan memalukan umatmu yang percaya. Aku percaya Kau bertindak Tuhan. Itu pesawat balik, dibuka, sejarahnya nggak ada pusat. Itu emang presiden ya. Balik turun, dijemput, ayo Ibu cepat, kita akan jalan lagi saudaraku. Di tempat yang sama, di pintu yang sama, bagasinya semua di bawah saudara. Terus yang kedua dalam seminar itu saudara, dia dikerahkan Tuhan, suruh masukin kalau nggak salah uangnya $50.000. Jadi dia tulis begitu janji iman terakhir, Tuhan bilang tulis $50.000. Hah? $50.000? Saya aja irit-irit pas-pasan. $50.000 Esther taruh. Saudara, begitu ada pengurapan doa, dia keluar saudara dari bangku, dia doakan. Pas doakan, dia pulang ke bangkunya, itu ada 3 amplop, jumlahnya $50.000 saudara. Dan itu diberikan kepada Tuhan saat itu juga. Saudara mau ngalamin itu saudara? Amen. Kita bisa ngalamin saudara. $50.000 ada dalam saat yang kesamaan saudara. Syaratnya adalah apa saudara? Mari kita melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Kedua, percaya bahwa Tuhan itu ada dan alami, bukan dari orang lain. Saudara mengalami Tuhan itu ada dari kita yang kita mau sendiri saudara. Yang ketiga, percaya dan berserah dan Tuhan bertindak. Mulai dari apa yang ada, melangkah dalam iman. Mari kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kesaksian-kesaksian yang ada Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka hari ini ada yang mengalami segala hal yang membuat mereka jadi gundah saudara. Tapi hari ini roh yang sama, roh yang membuat mujizat kepada Ibu Esther ataupun kepada hamba-Mu ini Tuhan, Kau juga akan bermanifestasi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara kau melekat kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu saudaraku. Nikmati hadirat Tuhan tempat ini. Aku percaya Tuhan,
Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau di tempat ini ya Bapa. Berikan kekuatan yang baru, kepada spirit yang baru, harapan yang baru Tuhan. Sehingga kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali yang kuat Tuhan. Saat kami berlari tidak akan pernah letih. Saat kami berjalan tidak akan pernah lelah. Dan apapun Tuhan yang kami harapkan, Tuhan Kau buat berhasil. Tuhan tunjukkan, jadikan mata hati kami terang, sehingga kami mengenal dengan benar Tuhan arti panggilan-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Bukakan setiap rencana-Mu dan destiny-Mu dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Dan semua yang di ruangan ini adalah anak-anak generasi muda, generasi penerus Tuhan. Taruh beban untuk selalu rindu akan jiwa-jiwa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Dan semuanya terlihat tak mungkin. Shalom teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini saya bersama dengan tim pembangunan label industri dan saya berada di lantai 2. Di belakang saya adalah ruangan SPK dan ada hal yang sangat menggembirakan kalau lift dan eskalator telah tiba pada waktunya. Untuk jelasnya saya akan tanya kepada Pak Edi selaku penanggung jawab engineering. Gimana Pak Edi kira-kira tentang lift dan eskalator itu? Ya, puji Tuhan bahwa unit lift dan eskalator sudah sampai di lokasi gedung kita, di mana 2 unit lift dan 4 unit eskalator sudah sampai dan mereka akan menginstal dan memasangkannya. Begitu juga dengan pekerjaan MK lainnya, baik listrik, plumbing dan lain-lain, mereka sudah mulai bekerja. Dan kita targetkan mulai dari basement sampai lantai 3 di Agustus kita harapkan sudah bisa kita gunakan. Jadi Bapak sekalian, nantikan pada bulan Agustus kita akan ibadah perdana di sini. Dan Bapak sekalian, masih banyak harus kita lakukan. Oleh sebabnya dukung dalam doa sehingga proyek yang merupakan impian bersama tempat kita bisa berbakti bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan bisa selesai tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik. Tadi pagi saya ada di jalan dengan Robert dan Dewi gitu ya. Kemudian Robert tanya, oh kira-kira Abah Love itu ada lagi di tempat yang lain dan sebagainya seperti itu. I think it is a very good question dan saya pikir banyak orang juga nggak tahu gitu ya. Saudara, Abah Love itu buka cabang hanya di Bali dan Mataram ya. Dan itu pun supaya Abah Love itu menjadi satu sinode, dia dipersyaratkan itu harus buka di luar Jakarta. Sebetulnya Abah Love adalah gereja yang tidak mau buka cabang kemana-mana, saudara. Karena gereja Abah Love akan berafiliasi dengan gereja di luar Jakarta untuk membangun tubuh Kristus. Dan kalau misalnya kita lihat gereja Abah Love yang sekarang ini membangun sebuah gedung, saudara harus ingat gereja Abah Love bahkan dulu di masa yang lalu lebih terkenal Street Plaza-nya daripada Abah Love. Di situ Kak Seno bertemu dengan Kak Friska. Ketika Kak Friska jual tempe mendoan, oh ngawur, dokter gigi men. Jadi dari sebuah ruko, saudara-saudara ya, dari sebuah ruko gereja ini terus diberkati gitu ya, dan memberkati gereja-gereja yang lain. Amin. Saudara, hari ini saudara diberkati oleh Pak Antonius. Kalau saudara tahu bahwa visinya gereja Abah Love TCC di sini adalah gereja ini kepingin saudara-saudara semua itu menjadi transformer. Kalau saudara ingin tahu transformer itu siapa, hari ini kita ketemu sama orangnya. Saudara, ya kan?
organisasi atau suatu wilayah gitu ya, mungkin itu pejabat atau apa, kemudian dia membuat transformasi di perusahaan tersebut. Saudara bisa bayangkan owner diajak berdoa, saudara. Wah, itu kayaknya beyond our knowledge gitu loh. Kecuali ownernya Vitel gitu loh. It is very easy untuk ask him to pray together, itu untuk easy banget. Tapi ngajak owner untuk berdoa, ngajak GM HR untuk berdoa, apalagi juga beda keyakinan dan sebagainya, itu transformer banget, saudara. Amin, saudara. Saudara bisa melakukan firman Tuhan di perusahaan kita, itu transformer, saudara. Ya. Karena sebabnya kita nyebut saudara-saudara itu adalah bukan member, tapi apa? Leader. Karena saudara semua adalah leader di perusahaan kita masing-masing. Saya mungkin akan mengurangi banyak orang yang ingin terlibat di panggung ini, gitu ya. Supaya saudara lebih banyak melayani di mana? Di luar sana. Biarkan orang-orang ini terjebak bersama saya. Terima kasih untuk ketawa. Oke, kalau misalnya ada dua kata kunci saudara hari ini, kira-kira apa itu dari Pak Antonius? Boleh. Yes. Tapi sebelum berserah saudara harus apa? Percaya ya. Kalau boleh dirangkum, pokoknya Filipi 4 ayat 13 itu percaya dan berserah. Ada orang yang percaya tapi nggak berserah. Ada orang yang berserah tapi nggak percaya. Nggak bisa, harus percaya dan berserah. Pertama, Tuhan itu ada, saudara-saudara. Sih, banyak orang keluar dari gereja ini, keluar dari pintu itu, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Mereka nggak percaya Tuhan itu ada. Tapi hari ini Tuhan itu ada, amin. Saudara tinggal dalam kebenaran, mulai dari apa yang ada. Kalau saudara punya handphone, yang mulai dari situ, dari situlah kita mulai. Dan yang keempat, mulai melangkah dan beriman, amin, saudara-saudara. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Seno Wijaya. Kasih tepuk tangan walaupun orangnya lagi di Jambi. Dia lagi pelayanan, ya saudara. Tadi kan istrinya kasih tahu lah sama kita, sama beliau gitu ya, kalau kita semua tepuk tangan. Dan tema minggu depan adalah The Faith Factor. Kita bicara tentang 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Kita dihajar dengan iman, saudara ya, supaya kita punya iman yang luar biasa. Itu juga yang disampaikan pada waktu simponi kemarin, bahwa kita harus punya iman yang lebih lagi, Yes, next. Sepakat bersama pekerja adalah untuk seluruh pemimpin jemaat, pengawas area PKS dan pekerja. Saudara diharapkan untuk hadir hari Selasa tanggal 16 April jam 7 sampai selesai. Percayalah ini nggak sampai jam 2 pagi, saudara ya. Di Greenfield Maisonette lantai 4 blok FC 10. Kira-kira di sebelah sana itu ada toko buku Metano yang terbesar, saudara. Oke, next. Ya, di CL meeting, saya berharap semua di CL juga menancapkan di dalam memorinya, gitu ya, ada pertemuan tanggal 21 April dipimpin oleh Bro Adrian, dimulai dari jam 1 sampai jam 3. Ini lunch provided atau dinner provided? Kalau dinner provided, saudara makan sendiri-sendiri. Next. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu saudara-saudara semua. Setelah TCC gathering yang kemarin, ada satu camp yang sangat spesial karena ini memang benar-benar by invitation. Kalau saudara-saudara di-invite, itu berarti adalah saudara orang yang dipercaya untuk menghadiri camp untuk para murid ini. 9 sampai 11 Mei 2013 di Pondok Rukun Sentul, dan investasinya Rp600.000 saja. Saudara bisa bayangkan tidur 2 hari di sana dan dapat makan 600.000 saja. Dan ini adalah khusus para pelayan yang sudah dimuridkan dalam one-on-one, dan benar-benar ini adalah by invitation. Oke? Lain pengumuman tidak ada, mari kita bagi berdiri, kita angkat